Oke. Halo teman-teman semuanya dan Pak Maringan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang analisa statistik data pemakaian PDAM per keluarga dalam sebulan. Kelompok 7 beranggotakan saya Natasha Adelin, dan juga ada Gabriela Monica, Aurelia Kusuma Dewi, Cynthia Marcelina Tio, dan Niki Lim. Materi yang akan kita presentasikan adalah yang pertama, analisis satu data berkelompok. Yang kedua ada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga ada histogram dan poligon frekuensinya. Lalu ada nilai kuartil dan jangkauan antar kuartil. Lalu juga ada jangkauan presentil. Juga ada koefisien kemiringan dan koefisien kurtosis kurva. Nah, ini slide yang pertama akan dijelaskan oleh Cynthia. Nomor 1, analisis data berkelompok. Data pemakaian air PDAM per keluarga dalam sebulan di Kampung Palapa sebagai berikut. Pertama, 1-5, frekuensi 4. 5-10, frekuensi 13. 11-15, frekuensi 8. 16-20, frekuensi 7. 21-25, frekuensinya 5. 26-30, frekuensinya 3. Dan total frekuensi ada 40. Nomor 2, tabel distribusi. Data pertama 1-5, nilai tengahnya 3, frekuensinya 4, batas atas 5, batas bawah 1, tepi atas 5,5, tepi bawah 0,5. Data kedua 5-10, nilai tengahnya 8, frekuensinya 13, batas atas 10, batas bawah 5, tepi atas 10,5, tepi bawah 4,5. Data 11-15, nilai tengah 13, frekuensi 8, batas atas 15, batas bawah 11, tepi atas 15,5, tepi bawah 10,5. Data 16-20, nilai tengah 18, frekuensi 7, batas atas 20, batas bawah 16, tepi atas 20,5, tepi bawah 15,5. Data 21-25, nilai tengahnya 23, frekuensi 5, batas atas 25, batas bawah 21, tepi atas 25,5, tepi bawah 20,5. Data 26-30, nilai tengahnya 28, frekuensinya 3, batas atasnya 30, batas bawah 26, tepi atas 30,5, tepi bawah 25,5. Selanjutnya ada nomor 3, histogram dan juga poligon. Di sini bisa kita lihat ada data 1-5 berjumlah 4, 6-10 berjumlah 13, 11-15 berjumlah 8, 16-20 berjumlah 7, 21-25 berjumlah 5, dan 26-30 berjumlah 3. Dari sini kita bisa lihat nih ya, data yang paling banyak itu ada di 6-10, yaitu dengan jumlah 13. Dan data yang paling sedikit ada di 26-30, yaitu berjumlah 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai kuartil dan jangkauan antar kuartil. Nah, yang pertama itu ada kita mencari Q1 atau
kuartil bawah. Jadi rumusnya itu adalah L ditambah 1/4 kali N dikurang FK per F dikali P. Nah, yang pertama kan kita harus mencari Q1-nya dulu. Nah, untuk mencari Q1-nya dulu itu rumusnya adalah 1/4 dikali 40. Nah, itu hasilnya kan 10. Jadi yang mendekati angka 10 itu dari tabel ini tuh 17 ini kan, F 17. Jadi kita ambil, jadi Q1-nya itu ada di tabel ini. Data 6 sampai 10, frekuensi 13, FK-nya 17. Itu adalah Q1-nya. Nah, dan L itu tuh adalah tepi bawah kelas. Jadi untuk mencari L ini, jadi data yang 6 ini dikurang 0,5. Jadi totalnya kan 5,5. Terus FK-nya kita ambil FK data atasnya loh. Jadi kita ambil FK-nya itu adalah 4. Dan frekuensinya tetap kita ambil yang di sini. Frekuensi itu tetap 13 dan P itu panjang kelas. Jadi kayak kan datanya itu 1 sampai 5. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan itu panjang kelasnya 5 kan. Semuanya ini panjang kelasnya 5. Jadi ya P-nya itu 5. Nah, itu kita masukin semua ke sini. Ke dalam rumusnya ini. Jadi 5,5 ditambah 1/4 kali. N itu total frekuensinya ya. Totalnya itu kan 40. Jadi ya kita masukin 1/4 dikali 40 dikurang 4 per 13 kali 5. Lalu 5,5 ditambah 10 dikurang 4 per 13 dikali 5. Lalu 5,5 ditambah 6 per 13 dikali 5. Nah, terus sini kita jumlahin lagi 5,5 ditambah 30 per 13, jadinya 5,5 ditambah 2,31. Nah, totalnya itu, Q1-nya itu hasilnya adalah 7,81. Nah, ini yang buat cari Q2, rumusnya itu adalah 2/4 dikali N itu kan 40 ya, jadi Q2-nya itu, Q2 atau median ya, bisa disebut juga median itu 20 kan, dari yang tabel ini, yang mendekati angka 20 itu kan ini kan, FK yang 25 ini. Berarti ini dia Q2-nya. Data 11 sampai 15, frekuensi 8, dan FK 25. Sama kayak tadi. Jadi kan berarti L-nya itu kan ini ya, 11 dikurang 0,5, berarti jadi 10,5. FK-nya itu kita ambil yang data FK atasnya. Di atas 25 kan 17. Berarti FK-nya itu adalah 17. Terus frekuensinya, di sini kan frekuensinya 8. Iya, kita masukin frekuensi 8. Terus panjang kelasnya tetap sama 5. Nah, ini kita masukin 10,5 ditambah 2/4 kali 40 dikurang 17 per 8 dikali 5. 10,5 ditambah 20 dikurang 17 per 8 dikali 5. Lalu 10,5 ditambah 3/8 dikali 5. Terus ini 10,5 ditambah 15 per 8, jadi jumlahnya itu kan 10,5 ditambah 1,87. Nah, Q2-nya itu hasilnya 12,37. Lalu untuk mencari Q3 atau kuartil atas, itu rumusnya adalah 3/4 dikali 40. Itu hasilnya 30 kan. Nah, dari tabel ini kan yang mendekati angka 30 itu kan 32. Jadi ini data 16 sampai 20, frekuensi 7, FK-nya 32 itu Q3-nya. Terus sama kayak tadi lagi kan. Jadi L-nya itu 15,5
dari data yang ini kan dia 16 dikurang 0,5 jadi 15,5. Terus FK-nya itu 25, frekuensinya itu 7 dan P-nya tetap 5 ya. Terus udah nih kita masukin aja 15,5 ditambah 3/4 dikali 40 dikurang 25 per 7 dikali 5. Ini jadi 15,5 ditambah 30 dikurang 25 per 7 dikali 5. Terus ini 15,5 ditambah 5 per 7 dikali 5. Ini yang kita sederhanain lagi. 15,5 ditambah 25 per 7. Nah, jadinya itu kan 15,5 ditambah 3,57. Nah, Q3-nya itu adalah 19,7. Nah, terus ini ada jangkauan antar kuartil. Rumusnya itu adalah Q3 dikurang Q1. Dari yang hasil tadi ini, yang udah kita cari, Q3 dan Q1-nya. Kan tadi Q3-nya itu adalah 19,7 dan Q1-nya itu kan 7,81. Kita kurangin hasilnya adalah 11,26. Selanjutnya jangkauan persentil. Ada P10 sama dengan 10 tanda kurung N tambah 1 tutup kurung per 100 sama dengan 10 tutup tanda kurung 40 tambah 1 tutup kurung per 100 sama dengan 10 tanda kurung 41 tutup kurung per 100 sama dengan 410 per 100 sama dengan 4,1. P90 sama dengan 90 tanda kurung N tambah 1 tutup kurung per 100 sama dengan 90 tutup tanda kurung 40 tambah 1 tutup kurung per 100 sama dengan 90 tutup tanda kurung 41 tutup kurung per 100 sama dengan 3,690 per 100 sama dengan 3,6 per 9. Jadi jangkauan persentilnya sama dengan P90 kurang P10. Hasilnya 3,6,9 kurang 4,4, kurang 1 sama dengan 32,8. Lanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan ataupun kekurangan. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu walaupun masih banyak kekurangan.
Nah, terima kasih.